Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mengampu, Ibu Fristianti Wahyu Hening, FSTPMM. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Samira dengan NIM 64231811, kelas 645B07. Pada kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal manajemen kompensasi di berbagai perusahaan. Jurnal yang pertama, judul pengaruh kompensasi dari kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja pada PT Dana Mas Mandiri Investa. Nama jurnalnya Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, volume 3, nomor 1, April pada tahun 2023. Penulisnya Rizky Muhammad Islam, Syahrum Agung, Muhammad Aziz Firdaus pada tahun 2023. Dan juga jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 4. Abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi kerja dan juga kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja pada PT Dana Mas Mandiri Investa. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah karyawan PT Dana Mas Mandiri Investa. Analisis yang digunakan adalah teknik kuantitatif dengan menggunakan teknik sampling jenuh dengan jumlah populasi sebanyak 30 responden. Instrumen penelitian ini berupa kuesioner. Hasil uji instrumen penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda, uji T, uji F. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa kompensasi kerja dan juga kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja dengan hasil uji analisis regresi berganda sebesar Y sama dengan 4,527 ditambah 0,284 X1 ditambah 0,641 X2. Hasil uji T kompensasi kerja didapatkan hasil T hitung lebih besar 2,183 lebih besar T tabel dari T tabel 1,703, artinya HO1 ditolak dan juga HA1 diterima. Uji T kepuasan kerja diperoleh hasil 5,453 lebih besar dari 1,703, artinya HA2-nya ditolak dan juga HA2-nya diterima. Dan hasil uji F sebesar 38.300 lebih besar dari 3,34 yang artinya HO3 diterima, HO3 ditolak dan juga HA3 diterima. Berdasarkan hasil data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompensasi kerja dan juga kepuasan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja di PT Dana Mas Mandiri Investa. Latar belakang, perusahaan membutuhkan faktor pendukung seperti bahan baku, modal, dan terutama sumber daya manusia. SDM merupakan aset vital yang menentukan keberhasilan organisasi. Kompensasi diberikan sebagai bentuk imbalan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja, sedangkan kepuasan kerja menjadi aspek penting dalam meningkatkan produktivitas. Kepuasan kerja menciptakan sikap positif dan juga meningkatkan hasil kerja. Produktivitas merupakan sikap mental yang mengutamakan perbaikan berkelanjutan. Peneliti tertarik meneliti karena kompensasi dan juga kepuasan kerja diyakini berpengaruh terhadap produktivitas di PT Dana Mas Mandiri Investa. Pada judul kali ini, variabel yang diambil itu X1-nya kompensasi, X2-nya kepuasan kerja, dan juga Y-nya produktivitas kerja. Definisi operasional variabel. Pada variabel X1, kompensasi ini imbalan langsung maupun tidak langsung berupa gaji, tunjangan, bonus, atau penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Kepuasan kerja atau variabel X2 yaitu sikap positif dan juga perusahaan senang terhadap pekerja yang dipengaruhi lingkungan kerja, hubungan kerja, dan juga jenis pekerjaan. Produktivitas kerja, variabel Y-nya sikap mental yang mencerminkan efektivitas dan juga efisiensi karyawan dalam menyelesaikan tugas serta keinginan melakukan perbaikan berkelanjutan. Metodologi penelitian, di sini jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan menekankan analisis data dalam bentuk angka. Karena data yang diperoleh menggunakan metode statistik dan juga dilakukan dalam penelitian uji hipotesis, maka pentingnya pengaruh antar variabel penelitian adalah sebagai berikut. Diperoleh penelitian ini berfokus pada pengaruh variabel kompensasi X1 dan juga variabel kepuasan kerja X2 terhadap produktivitas kerja variabel Y, dalam mendapatkan data penelitian. Sampel yang didapatkan oleh peneliti dan juga menyebarkan kuesioner kepada karyawan PT Dana Mas
Mandiri Investa sebanyak 30 responden yang mengisi kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan juga analisis koefisien determinasi. Selanjutnya, hasilnya berdasarkan hasil uji validitas dapat diketahui bahwa keseluruhan item variabel peneliti mempunyai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu taruh signifikan 5%, sama dengan 0,05, maka dapat diketahui R hitung tiap-tiap item tersebut lebih besar dari 0,306, sehingga dapat diketahui bahwa keseluruhan item variabel penelitian adalah valid. Yang pertama, pengaruh kompensasi variabel X1 terhadap produktivitas kerja pada variabel Y. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa nilai T hitung 2,183 lebih besar dari T tabel, yaitu 1,703. Dengan demikian, hipotesis pertama terbukti karena dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Dengan demikian, maka HO1 ditolak dan juga H1 diterima. Dan dapat disimpulkan, kompensasi kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja PT Danamas Mandiri Investa. Yang kedua, pengaruh keputusan kerja pada variabel X2 terhadap produktivitas kerja pada variabel Y. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa nilai F hitung 38,300 lebih besar dari F tabel 3,34. Dengan demikian, hipotesis kedua terbukti karena nilai T hitung yang lebih besar dari T tabel. Dengan demikian, maka HO1 ditolak dan juga HO2 diterima, dan dapat disimpulkan keputusan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja PT Danamas Mandiri Investa. Yang ketiga, pengaruh kompensasi pada variabel X1 dan juga kepuasan kerja variabel X2 terhadap produktivitas kerja variabel Y. Berdasarkan hasil regresi adalah Y sama dengan 4,527 ditambah 0,284 X1 ditambah 0,641 X2, dan uji hipotesis secara simultan dapat diketahui bahwa nilai probabilitas variabel kompensasi kerja dan kepuasan kerja lebih besar nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, dan hasil uji dana F hitung 38.300 lebih besar dari F tabel, yaitu 3,34. Dengan demikian, hipotesis ketiga terbukti HO3 ditolak dan juga HA3 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa kompensasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja di PT Danamas Mandiri Investa, yang artinya variasi nilai produktivitas kerja pada PT Danamas Mandiri Investa sebesar 72,7% ditentukan oleh faktor kompensasi kerja dan juga kepuasan kerja. Kesimpulannya, variabel kompensasi berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap variabel produktivitas kerja karyawan PT Danamas Mandiri Investa. Yang kedua, variabel kepuasan kerja berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap variabel produktivitas kerja karyawan PT Danamas Mandiri Investa. Yang ketiga, variabel kompensasi dan juga variabel kepuasan kerja berpengaruh positif dan juga signifikan secara simultan terhadap variabel produktivitas kerja karyawan PT Danamas Mandiri Investa. Sarannya, perusahaan perlu meningkatkan kualitas kompensasi baik itu finansial maupun non-finansial agar tetap memotivasi karyawan. Terus yang kedua, lingkungan kerja dan juga hubungan kerja perlu ditingkatkan agar kepuasan kerja semakin tinggi. Dan program evaluasi produktivitas rutin diperlukan untuk memantau apakah peningkatan kompensasi dan juga kepuasan kerja berjalan dengan efektif. Nah, yang selanjutnya di jurnal kedua yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan juga Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Sukanda Jaya Kota Bekasi, Jawa Barat pada studi kasus pada bagian administrasi. Nama jurnalnya Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, volume 4 nomor 3 tahun 2025. Penulisnya Febriani Maria Inyakewa dan juga Gunnar Frans Sihite. Tahun terbitnya tahun 2025, dan juga jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 5. Abstrak, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan juga lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sukanda Jaya Bekasi, baik secara parsial maupun simultan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh, yaitu menggunakan sampel sebanyak 80 responden dari seluruh populasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, dan juga uji hipotesis. Hasil penelitian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan secara parsial, ditunjukkan oleh persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan 7,655 ditambah 0,571 X variabel X1. Hal ini dibuktikan dengan uji hipotesis diperoleh nilai T hitung lebih besar, nilai T hitungnya 3,945 lebih besar dari T tabelnya itu 1,991 dan diperkuat oleh nilai p-value lebih kecil dari 0,05 atau signifikansi 0,05. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan secara parsial, ditunjukkan oleh persamaan regresi nilai linear sederhana Y sama 6,197 ditambah 0,537 X. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis diperoleh nilai T hitung 3,91 lebih besar. Hasil penelitian kompensasi dan juga lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Sukanda Jaya Bekasi, ditunjukkan oleh persamaan regresi linear berganda Y sama dengan 4,435 ditambah 0,304 X1 ditambah 0,387 X2. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis secara simultan diperoleh nilai F hitung lebih besar. Nilai F hitungnya 59,496 lebih besar dari F tabel, yaitu 3,11, dan diperkuat oleh signifikansi lebih kecil, yaitu 0,05. Hasil uji koefisien determinasi, variabel kompensasi, dan juga lingkungan kerja memberikan pengaruh sebesar 59,7% terhadap kinerja karyawan pada PT Sukanda Jaya Bekasi. Dengan demikian, HO ditolak dan juga H3-nya diterima. Artinya, terbukti terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kompensasi pada variabel X1 dan juga lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Latar belakangnya, PT Sukanda Jaya adalah perusahaan distribusi makanan minuman nasional yang bergantung pada kualitas SDM. Masalah yang ditemukan itu kompensasi beberapa jabatan tidak sesuai UMR, lingkungan kerja kurang nyaman, serta kinerja karyawan dari tahun 2021 sampai 2023 tidak mencapai target. Kompensasi dan juga lingkungan kerja menjadi faktor kunci yang diduga mempengaruhi turunnya kinerja, sehingga perlu diteliti pengaruhnya. Pada jurnal ini, variabel yang diambil itu X1-nya kompensasi, X2-nya lingkungan kerja, dan juga Y-nya kinerja karyawan. Definisi operasional variabel kompensasi variabel X1 yaitu bonus, tunjangan, insentif, serta bentuk penghargaan lain yang diberikan perusahaan. Pada variabel X2 lingkungan kerja yaitu kondisi fisik, non-fisik, kenyamanan, keamanan, dan juga hubungan antar pegawai. Kinerja karyawan pada variabel Y yaitu hasil kerja karyawan dilihat dari kuantitas, kualitas, kedisiplinan, dan juga kemampuan kerjasama. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian mengenai pengaruh kompensasi dan juga lingkungan terhadap kinerja karyawan ini dilakukan pada PT Sukanda Jaya Bekasi, dan juga waktu penelitian ini sudah dilakukan pada bulan September sampai November pada tahun 2024. Waktu penelitian dilakukan dimulai dari bulan Oktober 2024 sampai dengan Juli 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan di PT Sukanda Jaya Cabang Bekasi yang berada pada jabatan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu manajer, supervisor, teknisi atau operator, customer service, administrator, office boy. Total karyawan pada jabatan tersebut sejumlah 100 orang yang kemudian digunakan sebagai populasi penelitian. Dalam penentuan jumlah sampel penelitian menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil atau penelitian yang ingin membuat generasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Maka sampel dalam penelitian ini adalah sama dengan jumlah
populasi yaitu sebanyak 80 orang karyawan pada PT Sukanda Jaya Edukasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda berbantu dengan program SPSS. Hasilnya itu di sini hasilnya yang pertama pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil analisis UJT variabel kompensasi mempunyai nilai T hitung 3,945 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1,991 sehingga HO-nya ditolak dan juga H1-nya diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil analisis UJT, variabel lingkungan kerja X2 mempunyai nilai T hitung 5,943 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1,991 sehingga H0 ditolak dan juga H1-nya diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis UJF, nilai F hitungnya 59,496 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 3,11 sehingga H0 ditolak dan juga H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi X1 dan juga lingkungan kerja pada X2 bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada variabel Y. Kesimpulannya, berdasarkan analisis hasil dan pembahasan pada bab 4 mengenai pengaruh kompensasi dan juga lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sukanda Jaya Edukasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai contoh berikut. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel kompensasi X1 terhadap kinerja karyawan pada variabel Y, ditunjukkan oleh persamaan regresi linear sederhana Y sama dengan 7,655 ditambah 0,571 X1. Hal ini dibuktikan dengan nilai T hitung sebesar 3,945 lebih besar dari T tabel yaitu 1,991 dengan tingkat signifikan 0,005 lebih kecil dari 0,05 dan tingkat signifikan 0,005. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, ditunjukkan oleh persamaan regresi linear sederhana Y sama dengan 6,197 ditambah 0,537 pada X2. Hal ini dibuktikan dengan nilai T hitung 5,943 lebih besar dari T tabel 1,991 dengan signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kompensasi X1 dan juga lingkungan kerja X2 terhadap kinerja karyawan Y. Ditunjukkan oleh persamaan regresi linear berganda Y-nya sama dengan 6,197 tambah 0,537 X2 dengan nilai koefisien determinasi 0,597 atau dengan sama dengan persentasenya 59,7%. Hal ini menunjukkan kedua variabel memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 59,7%. Dan hasil uji hipotesis diperoleh nilai F hitung sebesar 59,496 lebih besar dari nilai F tabel yang yaitu 3,11 dengan tingkat signifikan lebih kecil daripada probabilitas yaitu 0,005 dapat ditulis 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan juga H1 diterima. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa variabel kompensasi pada variabel X1 dan juga lingkungan kerja variabel X2 bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada variabel Y. Sarannya di sini ada perusahaan perlu memperbaiki sistem kompensasi agar sesuai UMR dan juga adil antar posisi. Yang kedua, lingkungan kerja perlu ditingkatkan agar nyaman, aman, dan juga mendukung produktivitas. Yang ketiga, perusahaan disarankan terus memantau kinerja dan juga kebutuhan karyawan. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti motivasi, kepemimpinan, dan juga budaya kerja. Jurnal yang ketiga, yang berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Paranglo Indah. Nama jurnalnya Jurnal Pendidikan dan juga Sosial Budaya, volume 5, nomor 2, bulan April 2025. Penulisnya ini ada Luciana Milen, Jusniati Rasinan, dan juga Jarlian Pelondong.
tahun terbitnya tahun 2025. Dan juga di sini jurnalnya sudah terakreditasi Sinta 5. Abstraknya di sini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pangralo Indah. Kompensasi diukur melalui variabel bonus dan juga motivasi. Sementara kinerja karyawan diukur berdasarkan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan teknik pengumuman data melalui kuesioner yang disebarkan kepada karyawan PT Pangralo Indah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji koefisien korelasi persen produk momen, uji koefisien determinasi atau R-square, dan juga uji T untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kompensasi, terutama dalam bentuk bonus dan juga kinerja karyawan. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel motivasi memiliki pengaruh simultan terhadap kinerja. Berdasarkan hasil uji T, kompensasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Pangralo Indah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kompensasi dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja karyawan. Latar belakangnya di sini ada kinerja karyawan sangat penting dalam perusahaan karena berdampak pada produktivitas. Kompensasi merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi serta kinerja karyawan. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompensasi yang adil meningkatkan motivasi dan juga produktivitas. Pada PT Pangralo Indah ini telah menerapkan sistem kompensasi, namun masih perlu evaluasi untuk mengoptimalkan kinerja. Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Dan juga jurnal ini variabelnya yang diambil itu X-nya kompensasi dan juga Y-nya kinerja karyawan. Definisi operasional variabel yaitu kompensasi variabel X-nya itu bonus, tunjangan, insentif, serta bentuk penghargaan lain yang diberikan perusahaan. Variabel Y-nya kinerja karyawan yaitu hasil kerja yang dicapai dilihat dari produktivitas, kemampuan, kedisiplinan, dan juga serta kualitas kerja. Metode penelitian, di sini penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian mencakup seluruh 17 karyawan di PT Pangralo Indah, dan sampel yang digunakan adalah keseluruhan populasi tersebut. Penelitian ini memiliki dua variabel utama, yaitu variabel independen berupa kompensasi dan juga variabel dependen berupa kinerja karyawan. Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala Likert serta dependensi dari sumber relevan. Analisis data dilakukan dengan uji validitas dan juga reliabilitas untuk memastikan instrumen penelitian layak digunakan. Teknik analisis data mencakup uji korelasi produk momen untuk melihat hubungan antara variabel independen dan juga dependen, serta koefisien determinasi R2 untuk mengukur sebesar pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi nilai R2-nya, semakin besar pula pengaruh kompensasi terhadap variasi kinerja karyawan. Selain itu, uji statistik T digunakan untuk menguji pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap kinerja di PT Pangralo Indah. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,556 mengindikasikan adanya hubungan sedang antara kompensasi dan juga kinerja, sedangkan nilai T hitung 2,589 yang lebih besar dari T tabel 2,131 serta p-value 0,021 lebih kecil dari 0,05, memperkuat bahwa kompensasi merupakan faktor yang berkontribusi nyata dalam meningkatkan motivasi dan juga kinerja karyawan. Temuan ini juga sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kompensasi mampu meningkatkan kedisiplinan, produktivitas, serta pencapaian target kerja. Studi saya terdahulu juga menegaskan bahwa kompensasi di finansial maupun non-finansial seperti insentif, penghargaan, dan juga tempat pengembangan diri berpengaruh besar terhadap kualitas dan juga kepuasan kerja karyawan. Dalam konteks PT Pangralo Indah, kompensasi yang diberikan terbukti mampu memberikan dorongan bagi karyawan untuk bekerja lebih optimal. Namun, karena tingkat hubungan hanya berada pada kategori sedang, hal ini menunjukkan bahwa
Peningkatan kinerja tidak hanya ditentukan oleh kompensasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, peluang karir, dan juga keseimbangan kehidupan kerja secara keseluruhan. Hasil penyataan ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengevaluasi dan juga menyempurnakan kebijakan kompensasi yang diterapkan. Pendekatan kompensasi yang lebih holistik mencakup aspek finansial dan juga maupun non-finansial berpotensi menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, meningkatkan motivasi, serta mendorong karyawan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan perusahaan. Kesimpulannya, bukan bahwa hasil pengujian hipotesis koefisien korelasi person-product moment menunjukkan adanya hubungan atau korelasi antara variabel kompensasi dengan variabel kinerja. Jenis hubungan variabel kompensasi dan juga variabel kinerja karyawan juga cukup berpengaruh dalam analisis ini. Nilai persen yang positif mengindikasi bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis koefisien determinasi R-square menunjukkan bahwa variabel kinerja karyawan, sementara itu hasil pengujian hipotesis UJT menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi dan juga kinerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HO-nya ditolak dan juga HA diterima, yang berarti kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir ada sarannya, itu perusahaan perlu meningkatkan kompensasi untuk memaksimalkan kinerja. Yang kedua, karyawan diharapkan terus meningkatkan kompensasi dan juga kerjasama. Yang ketiga, penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah sampel, memperluas variabel lain, misalnya lingkungan kerja dan juga kemungkinan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.